Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama-Mu ya Allah yang Maha Cinta, aku sadar sepenuhnya bahwa kelahiranku adalah kelahiran yang direncanakan oleh-Mu. Kelahiranku bukanlah suatu kebetulan. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan aku di kehidupan yang luar biasa ini sebagai tamu agung yang akan dijadikan sebagai kepanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Kami pasrahkan diri kami sepenuhnya kepada-Mu ya Allah. Ajarkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami, agar kami dapat berbuat sebagaimana Engkau berbuat kepada kami, tanpa keinginan, tanpa muatan. Ajarkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami ya Allah, agar kami bisa menerima kehadiran orang-orang yang menyenangi kami, sekaligus kami bisa menerima kehadiran orang-orang yang mungkin membenci kami. Karena tidak mungkin di alam semesta ini setiap orang harus mencintai kami. Karena dengan begitu kami akan menjadi sombong. Engkau hadirkan orang-orang yang mungkin saja tidak suka kepada kami. Dengan itu kami menjadi mawas diri. Ya Allah, kehadiran orang yang mencintai kami, kehadiran orang yang mungkin tidak menyayangi kami, adalah kesempurnaan hidup yang membuat kami menjadi sempurna dalam perjalanan hidup kami. Para sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa pesan leluhur, dan semoga kita bisa memahami pesan-pesan ini. Pesan yang pertama, bila kita tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka kita akan menanggung pahitnya kebodohan di masa yang akan datang. Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu itu sangat berbeda. Orang yang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana itu sangat berbeda. Bung Karno pernah menyatakan, kalau kamu lunak di masa kini, maka masa tuamu akan menjadi keras. Tapi kalau kamu keras di masa kini, maka masa tuamu akan lunak. Ruang kehidupan ini bagi orang yang sadar adalah sekolah. Dan yang menciptakan kurikulum sekolah ini adalah diri-diri kita masing-masing. Karena setiap diri datang ke semesta ini sudah membawa data karma masing-masing. Kehadiran kita ke semesta ini karena kita harus menyelesaikan seluruh urusan yang tertulis dalam data karma kita. Data karma itu tersimpan rapi dalam DNA yang ada di setiap sel dalam tubuh kita. Dan data karma itu sedang diurai oleh pineal gland, sang batara guru yang ada di dalam diri kita. Dan setiap kehidupan yang kita alami dalam kehidupan sekarang bukanlah sesuatu yang datang sekarang. Tapi itu semua adalah kelanjutan dari kehidupan kita di masa lalu yang harus kita selesaikan. Kalau kita sadar bahwa sesungguhnya yang sedang kita jalani di kehidupan yang sekarang adalah akibat dari yang kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya.
maka kita tidak mungkin akan menolak apapun sekalipun itu tidak kita sukai. Karena yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang ini adalah hukum sebab akibat. Sebabnya sudah kita ciptakan di kehidupan yang sebelumnya dan akibatnya harus kita tanggung sekarang. Sungguh sangat aneh kalau kita menolak apa yang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang. Padahal itu adalah akibat yang ada hubungannya dengan sebab yang kita ciptakan sendiri. Ketika kita tidak sadar dengan itu, maka terjadilah yang namanya penolakan. Penolakan bukan sekedar menyusahkan dan menderitakan kita, tapi penolakan adalah gagal bayar utang karma kita dan kita menciptakan utang karma baru di kehidupan kita yang sekarang. Lalu bertumpuk-tumpuklah utang kita yang tidak kita sadari. Sepanjang kita tidak menyadari itu, sepanjang itu pula kita akan terus berpindah dari kegelapan baru ke kegelapan yang lebih dalam lagi. Lalu kita tidak akan pernah keluar menuju alam yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu sebabnya ketika kita menyadari kehadiran Allah dan kita tidak pernah menolak apapun yang terjadi karena kita yakin di belakang itu ada kehadirannya, maka kita sesungguhnya sedang mengantarkan kita minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Dan ketika kita hijrah dari kegelapan pada cahaya, yang akan terjadi apa? Semua hal yang selama ini menjadi salah konsep, salah persepsi akan sirna dengan sendirinya. Karena salah persepsi, salah memahami hanya terjadi di kegelapan. Begitu kita sudah memasuki alam cahaya, semua persepsi yang dibangun oleh pikiran kita, ilusi-ilusi yang selama ini dianggap kebenaran oleh pikiran kita akan runtuh dengan sendirinya. Lalu itulah fase awal memasuki kelahiran baru kita. Para sahabatku, ruang kehidupan ini menyediakan tempat belajar. Setiap tempat adalah ruang belajar. Setiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Sayang sekali, banyak di antara manusia yang tidak menyadari itu. Menjalani kehidupan tanpa menyadari bahwa dia sedang berada di sebuah sekolah yang luar biasa. Sekolah nyata, sekolah yang akan mengajarkan kedewasaan, sekolah yang akan mengajarkan kesabaran, sekolah yang akan mengajarkan kebijaksanaan, sehingga peristiwa demi peristiwa hanya terjadi begitu saja tanpa ada satu pesan yang bisa dia terima. Itulah yang disebut dengan manusia yang rugi. Lalu ada sumpahnya, wal asri innal insan lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi seluruh manusia itu rugi kecuali yang beramal soleh, kecuali yang beriman, kecuali orang yang senantiasa saling menyadarkan, saling mengisi, kecuali orang-orang yang tabah, sabar di dalam menjalani seluruh proses kehidupan. Inti dari semuanya adalah kesadaran. Makanya kata sadar dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah tahu. Sadar itu artinya insaf. Sadar itu artinya mengerti. Sadar itu artinya merasa. Kata sadar sudah dipakai menjadi satu kata yang utuh, namanya kesadaran. Jadi kesadaran sudah menjadi kata benda. Kesadaran artinya adalah keadaan tahu, keadaan terjaga, keadaan insaf. Jadi orang yang sedang pingsan disebut tidak sadar. Begitu siuman disebut dia sudah sadar. Disebutnya tersadar. Pertanyaan yang paling dalam buat kita semua, apakah betul kita ini sekarang sudah tersadar?
apakah kita sudah terjaga? Apakah kita sudah memasuki keadaan tahu, keadaan mengerti, keadaan merasa? Atau kita ini hanya sekedar sibuk dari pagi sampai pagi lagi menjalankan kehidupan tanpa kesadaran? Itulah orang yang rugi. Beruntunglah orang-orang yang setiap saat selalu bisa menangkap pesan. Apapun yang Allah berikan kepadanya, dia bisa menangkap pesannya. Maka orang-orang yang semacam ini tidak pernah bertanya mengapa, tetapi selalu bertanya apa. Ketika ada sesuatu yang tidak enak, tidak pernah bertanya mengapa ini terjadi. Karena mengapa itu menggugat, mengapa itu tidak bisa menerima, mengapa itu menolak. Tetapi kalau mengatakan pesan apa yang sedang engkau berikan kepadaku, maka siapa yang bertanya, maka kepadanya akan dialirkan jawaban. Begitu kita mengatakan mengapa, menggugat, menolak, komplain, apa yang terjadi? Semakin tersembunyi pesan yang hendak disampaikan Allah kepada kita, dan kita semakin tidak mengerti. Lalu tahu-tahu umur kita habis saja begitu saja. Padahal banyak orang yang sedang berjuang ingin hidup bertambah walaupun cuma 1 detik. Membeli oksigen karena takut tidak bisa bernapas. Memang segala sesuatu itu baru terasa adanya kalau sudah tidak ada. Betul? Saya heran lihat orang. Dulu ketika sehat, dia habiskan kesehatannya untuk mencari sesuatu yang membuat dia sakit. Setelah dapat sesuatu, semua yang dia dapat pun digunakan untuk mengembalikan sakit supaya sehat. Coba perhatikan di rumah sakit. Orang yang stroke, saya ingin bertanya dulu ketika dia sedang bisa jalan dengan gagahnya, apa sih yang dia lakukan? Lalu stroke, kakinya tidak bisa diangkat lagi, dipapah oleh perawat. Latihan jalan. Ada pertanyaan lagi berikutnya, kalau dia bisa jalan lagi, apa ya yang akan dia lakukan? Jangan-jangan dia melakukan hal yang sama seperti dulu, menghaburkan seluruh kehidupannya hanya untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kita mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim kadang pun tanpa kesadaran. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, begitu sombongnya kita mengatasnamakan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi tidak ada kesadaran bahwa sesungguhnya yang namanya wakil Allah harusnya membawa sifat-sifat Allah. Masa wakil Allah begitu? Penuh dendam, kebencian, iri hati, tidak bisa menerima kenyataan. Masa wakil Allah begitu? Masa wakil Allah sempit? Masa wakil Allah pikirannya seperti itu? Harusnya kan malu. Tetapi karena dari kecil kita sudah didogma, apapun yang mau kita kerjakan, mulai saja dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu itu menjadi kebiasaan. Lalu kita menjadi robot saja tanpa kesadaran. Betul apa tidak? Jadi bila kita sekarang tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka siap-siaplah kita akan menanggung kebodohan, pahitnya kebodohan. Orang bodoh itu kerja saja harus kerja keras, pakai otot. Pintar sedikit namanya kerja cerdas, pakai otak. Apakah orang yang kerja cerdas pakai otak itu akan mendapatkan keberlimpahan dalam hidupnya? Belum tentu. Karena otak itu masih terbatas, kerja pakai otak namanya kerja masih terbatas. Maka kerja yang paling tinggi adalah kerja pakai kesadaran, pakai hati. Itu yang disebut dengan kerja ikhlas.
hasilnya tanpa batas. Jadi dari kerja keras masuk pada kerja cerdas, masuk pada kerja ikhlas, memang tidak mudah membalikkan telapak tangan. Karena kita harus mampu ya menghilangkan ya semua kebodohan. Bodoh kok dipelihara. Yang luar biasa itu orang bodoh tetapi merasa dirinya tahu. Padahal dia tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dibungkuslah ya dengan kain-kain kehormatan yang membuat dia tambah bodoh. Karena dia dalam keadaan tertutup. Tidak mau mendengar orang lain. Tidak mau menerima gagasan orang lain. Selalu merasa dirinya paling benar. Makanya lihat orang yang semacam itu. Insting untuk berdebatnya luar biasa. Insting untuk menunjukkan pada orang lain bahwa dirinya paling benar juga luar biasa. Bahkan kadang-kadang mencari pasukan untuk menyatakan dirinya paling benar. Masih gitu apa tidak? Kalau masih gitu ya berarti masih bodoh. Ya. Sampai pada titik kesadaran tertentu kita akan menemukan bahwa sebetulnya hidup itu bukan lagi perjuangan, tapi hidup itu adalah hubungan cinta. Kalau kita sudah bisa melihat hidup itu hubungan cinta, hidup bukan perjuangan, maka untuk mendapatkan sesuatu sebesar apapun tidak perlu penuh perjuangan. Itulah yang disebut dengan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Udah hasanah dua-duanya. Ya. Semua orang ingin agar kehidupannya lebih baik. Ada istilah husnul khotimah. Semoga husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu sempurna di akhirnya. Bagaimana kita bisa husnul khotimah kalau kita tidak mampu memberangus kebodohan yang ada dalam diri kita sendiri? Sepanjang diri kita hanya mengizinkan menjadi robot, sibuk tanpa kesadaran, hanya menjadi robot biologis, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah meningkat kesadarannya. Udah berpengalaman bukan? Sholat 5 waktu sudah, wudu sudah, haji sudah, saum tiap Ramadan dijalankan, zakat fitrah sudah. Semua rasanya sudah dilakukan, kewajiban-kewajiban kita. Tapi namanya juga wajib, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Dua-duanya dilakukan dalam keadaan bermuatan. Bukan sebagai satu kebutuhan, apalagi cinta. Masih jauh dari situ kesadarannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ya kita ini seperti robot. Robot biologis sibuk tetapi tanpa ada perubahan kesadaran. Cirinya apa? Cirinya begitu menghadapi masalah kecil saja sudah uring-uringan. Bahkan masalah kecil pun terlihat menjadi sangat besar sekali. Kenapa? Karena ledakan hanya terjadi di ruang sempit. Iya, tabung gas, isi gasnya banyak, ruangnya kan sempit, sebesar kepala kita tuh yang 3 kilo. Tiba-tiba bocor, api masuk ke dalam. Gara-gara api masuk ke dalam, karena tabungnya kecil, terjadilah pembakaran gas secara mendadak, energinya besar. Karena energinya besar, ruangnya kecil, meledak. Disebutlah tabung gas meledak. Tahu kenapa meledak? Karena ruangnya sempit. Begitu ledakan terjadi di ruang sempit, bahaya enggak? Bahaya. Tapi kalau itu gas yang 3 kilo dibakarnya di ruang terbuka,
Gak ada ledakan. Karena ruangnya terbuka dan luas. Ini masih pada suka meledak kelihatannya. Dari wajah-wajahnya nih kelihatan masih suka meledak. Ciri yang suka meledak itu hancur wajahnya. Iya. Gitu. Makanya penampakan ruh-ruh yang tidak bisa pulang kan biasanya menakutkan. Betul enggak? Itu habis meledak itu. Dan ledakan selalu terjadi di ruang sempit. Makanya ilmunya sempit. Pengetahuannya sempit. Sudut pandangnya sempit. Dadanya sempit. Pikirannya sempit. Lihat orang kayak gitu. Dikit saja energi negatif datang pada dirinya. Langsung meledak. Itu yang sering disebut kecelakaan spiritual. Sholat sudah, tapi ledakan masih sering terjadi. Harusnya kan bertanya, ada apa dengan sholatku? Suka bertanya gitu enggak? Suka enggak begitu? Ngajinya rajin, seragamnya 7 seminggu. Tapi suka meledak. Harusnya kan ada apa dengan pengajianku? Ya. Tetapi karena tidak pernah bertanya, tidak pernah menyadari, ruang belajar ini diabaikan begitu saja. Setiap kurikulum di ruang belajar ini tidak pernah dituntaskan. Apa yang terjadi? Yang terjadi hanya menghabiskan waktu begitu saja tanpa ada perubahan kesadaran. Saya tanya, mau nggak husnul khotimah? Mau nggak husnul khotimah? Husnul khotimah itu syaratnya cuma satu, berhenti berprasangka buruk. Yang namanya berprasangka, prasangka baik saja jelek, apalagi prasangka buruk. Prasangka itu persepsi. Dalam bahasa Quran disebutnya dzon. Wa may yatabi'u aksaruhum illa dzon. Inna dzon kana la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia melaksanakan sesuatu hanya dengan dzon. Dzon itu prasangka. Prasangka baik saja itu sudah jelek, apalagi prasangka buruk. Ada nggak prasangka baik? Ada. Persepsi, ilusi pikiran yang dianggap kebenaran itu juga prasangka. Cuman kategorinya prasangka baik. Jadi kalau prasangka yang baik saja jelek, apalagi yang jelek. Bagaimana bisa husnul khotimah kalau apapun yang kita lakukan cuman atas dasar prasangka. Prasangka itu bahasa Qur'annya dzon. Dan Quran mengatakan wa may yatabi'u aksaruhum. Kebanyakan manusia 99% dalam kehidupannya menjalankan sesuatu hanya dengan prasangka. Jadi prasangka itu kalau bahasa orang Jakarta itu kali aja. Sholatmu diterima gak sama Allah? Kali aja. Prasangka bukan itu? Prasangka. Kamu nanti kalau mati selamat apa celaka? Kali aja. Nah kali aja tuh dibungkus pakai kain kehormat. Namanya wallahu alam. Itu kain kehormatannya. Habis ngomong menceramahi orang. Banyak ayatnya. Dipungkas dengan wallahu alam. Berlindung yang paling kelihatan terhormat adalah berlindung kepada Allah. Makanya suka ada kata-kata begini kan, kalau salah dari diri saya, kalau benar dari diri Allah.
Jadi kamu dari tadi ngomong yang menurut kamunya berarti salah semua dong. Betul nggak? Kan suka ada begitu bahasa-basinya kan, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Loh kan dari tadi yang ngomong kamu. Berarti yang kamu omongkan ya salah semua. Nah, supaya terlihat hormat, terlindungi, wallahu alam bimurodi, kan begitu. Karena semua yang diomongkan prasangka, tidak ada pengalaman pribadi yang disampaikan pada orang lain, semuanya ilmu katanya kok. Jadi prasangka itu bahasa Inggrisnya susuganan. Tahu ya? Lah kalian ini kan mantan-mantan susuganan dari dulu, ya toh? Iya. Kumangke. Itu prasangka, yang baik saja sudah jelek, apalagi yang buruk. Bagaimana Anda bisa husnul khotimah, ingin baik di akhirnya? Masih menggunakan prasangka. Jadi kalau ingin husnul khotimah, bebaskan dirimu dari prasangka. Bebas dari prasangka, itu yang disebut dengan iman. Iman boleh diartikan percaya, boleh. Believe, be. Kamu harus menjadi, ya menjadi. Kalau ingin mengimani imannya Musa, ya harus menjadi Musa. Kalau ingin mengimani imannya Ibrahim, harus menjadi Ibrahim. Learning to be. Menjadi, kalau menjadi ya mengalami. Kalau mengalami bebas dari prasangka. Jadi nggak husnul khotimah? Jadi. Kebalikan husnul khotimah apa tuh? Su'ul khotimah. Oh pinter-pinter ya ini bahasa Arabnya ya. Jelek di akhirnya. Jadi artinya sepanjang kita beragama pakai prasangka, jelek di akhirnya. Paham? Ya? Oke.